Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi siapa yang sudah hadir? Kelas 8? Saya. Apa yang Laki-laki. Buah kayu. dengan buah kayu? Ya, mudah-mudahan demamnya segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, kelas 9. Sampai jalan. Mari Pak. Jalan. Mari. Mari kenapa Ada kemarin? respon Pak. Ada respon ya? Iya Pak. Berarti tanpa keterangan. Iya Pak. Apa besok kalau seandainya 3 hari berturut-turut tidak hadir, kita temui di rumahnya ya sama-sama. Untuk mulai belajar pada project kali ini, mari kita mulai dengan doa. Silakan Rizky yang tadi datang lebih awal untuk memberi doa. Jaga. Doa. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar project. Project itu banyak siklusnya. Ada 5 siklus dalam project atau aktivitas dalam project. Ya, ada 5 cara untuk menemukan aksi sebenarnya dalam project. Jadi ini adalah bagian dari profil pelajar Pancasila atau project. Ya. Jadi panduan project yang kita gunakan adalah gaya hidup berkelanjutan. Dengan judul project Sampahku Tanggung Jawab. Baik. Sebelumnya minggu kemarin atau bulan kemarin kalian sudah belajar project atau belum? Sudah ya. Apa projectnya? Oke. Membuat oke. Tapi bisa termasuk gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana kita menciptakan sesuatu untuk masa depan. Betul tidak? Betul Mak? Apa lagi projectnya? Buat tempat pensil. Membuat tempat pensil. Itu merupakan gaya hidup berkelanjutan juga, yaitu mendaur ulang segala sesuatu yang tidak terpakai, kemudian kita jadikan barang bermanfaat. Katakanlah kamu membuat atau menanam toge, ya. Kamu juga pertama harus membersihkan lahan dulu kan, lahan, kemudian menyiapkan bibitnya yang ditanam. Nah, itu adalah bagian dari project. Oke, lanjut. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan project ini, ya. Salah satu yang harus diperhatikan pertama Baterai komitmen, 95%. ya. Yang kedua kesiapan sarana prasarana. Jadi komitmen kamu pertama, kamu menyelesaikan project ini. Kemudian menyiapkan sarananya apa saja untuk menyelesaikan project ini. Katakanlah nanti kita membuat tong sampah, ya, maka harus ada yang namanya kayu, harus ada yang namanya bulu misalnya, atau alat-alat untuk membuat tong sampah, ya. Kemudian harus ada dukungan dari warga sekolah. Siapa saja, ada kepala sekolah. Kalau seandainya kepala sekolah tidak bisa mendukung, berarti tidak bisa berjalan project ini. Kalau guru tidak bisa mendukung, juga tidak bisa berjalan. Baik, ya, tujuan, alur dan target dari proyek ini. Oke, pertama tujuannya adalah untuk mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku tanggung jawab. Ya, tujuan ini untuk mewujudkan rasa syukur kita. Bagaimana kita bersyukur dengan inisiatif mengatasi permasalahan lingkungan. Sampah berserakan misalnya di sekolahan. Bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah? Salah satunya kita harus membuat tong sampah. Bisa saja membakar, tapi sekarang itu ada aturan dalam undang-undang membakar itu bukan solusi. Ya, karena bisa terjadi kebakaran. Oke. Ini yang Bapak jelaskan di awal, kita punya alur. Ya, ini tadi juga sudah Bapak bacakan.
kita punya alur dan target. Apa alurnya? Pertama, tahap pengenalan, ya. Tahap pengenalan. Nanti Bapak akan menghidupkan 3 video sebagai tahap pengenalan kamu tentang proyek ini. Yang kedua, observasi. Setelah kamu melihat video, nanti ada lembar observasinya. Apakah kamu paham ketika mengamati itu atau tidak? Ya. Kemudian kontekstual. Setelah kamu berkenalan apa itu sampah, apa saja bentuk-bentuk sampah, kemudian kenapa kita harus menjaga lingkungan, kenapa kita harus mengurangi sampah. Nah, baru kontekstual, temukan masalah lingkungan, kemudian identifikasi dan pengelompokan penemuan itu. Umpamanya ini masalah di sekolah kita misalnya seni 2 ini ya. Nah, masalahnya itu menumpuknya sampah sehingga terjadi bau tidak sedap, Pak, misalnya. Berarti kamu tulis itu masalahnya. Kemudian ide dari masalah itu apa? Bagaimana supaya sampah kita tidak menumpuk? Maka akan muncul ide dari setiap kelompok. Nanti akan merupakan kelompok. Kemudian ketiga, menemukan ide. Yang ketiga, aksi. Melatih diri, mulai dari diri, berkreasi, sampahku tanggung jawabku. Ini adalah anak-anak Bapak membuat tong sampah dari bahan bekas. Inilah yang ketiga, aksi. Dan terakhir, yang keempat, itu refleksi. Bagaimana kerjasamanya, bagaimana hasilnya. Refleksi itu kita mengulas kembali apakah berhasil atau tidak. Nah, itu adalah bagian dari refleksi. Yang terakhir yaitu tindak lanjut. Oke, kita langsung masuk ke alur yang pertama. Silakan anak Bapak lihat dan amati video berikutnya. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga sama plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak dibuang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau udah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengar itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ditimbun plastik nggak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri. Karena nyatanya sampah plastik yang mengecil atau nama kerennya mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk ke perut kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi nimbulin penyakit. Oke, sampah plastik memang jadi masalah besar di dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih mikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah gak efektif lagi.
Sekarang kita harus mulai mengurangi pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali. Buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri. Hindari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak karton atau kanvas. Atau kalau lagi pengen banget pakai kantong plastiknya jangan langsung dibuang, karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya, yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus selalu tempat yang benar buat membuang. Ingat, kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan, kayak yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bola, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan mengumpulkan itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat, kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam mulia. Oke, sekarang kita tinggal milih sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih, tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Kira-kira apa yang diamati dari video? Sampah, Pak. Tentang apa? Tentang jangan membuang sampah sembarangan. Bapak. Jadi video ini menggambarkan kepada kita betapa banyaknya sampah di dunia. Ya. Jangankan di dunia, di desa kita saja, kalau baru katakanlah, kira-kira kalau sampah itu terus tidak dibuang atau tidak dimanfaatkan, tidak didaur ulang, kira-kira bisa terpendam nggak desanya? Bisa. Ya, itu baru pada sampahnya, baru pada sifatnya. Sampah itu memiliki sifat. Artinya sampah itu bisa juga membuat penyakit, bau tak sedap, itu juga bisa menimbulkan. Baik, itu adalah aktivitas pertama bagaimana video ini memberikan gambar kepada kamu berapa banyak sampah yang ada di dunia ini. Selanjutnya, silakan amati video yang kedua. Bagaimana kamu bisa bisa menerapkan atau memahami bagaimana cara memilih sampah yang baik dan yang benar. Ada sampah sebagai pengantar ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik misalnya, ada sampah B3, ya. Ada sampah yang sudah didaur ulang tapi menjadi sampah lagi. Jadi ada 4 jenis, tapi yang menjadi fokus pembahasan kita adalah sampah organik dan non-organik dan organik. Oke, baik, silakan dilihat videonya. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200 ribu ton sampah? Sebagian besar sampah ini berakhir di buang akhir menjadi bumbu sampah yang tinggi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari sampah ternyata besar sekali loh. Dengan total sampah plastik mencapai 20 juta ton, Indonesia memiliki potensi ekonomi bisa berjualan sebesar 31,4 miliar tiap tahunnya. Sayangnya, saat ini 81% dari sampah di Indonesia tidak tersortir, sehingga sangat sulit untuk dibuang. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Lebih mulai lagi dan mengurangi sampah yang kita hasilkan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan membawa botol minum dan es kain dari rumah. Tapi, kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Benar, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kita bisa mulai nih dari 4 kategori yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu sampah organik,
sampah organik, bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Contoh dari sampah organik adalah sisa daging, buah-buahan, ikan, dan tumbuhan. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali, dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola, karena selain masih memiliki nilai pakai maupun nilai ekonomi, sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol kaca, kertas, dan kardus. Kategori yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah ini adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, serta bahan-bahan lain yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, maupun mudah bereaksi. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun daur ulang kembali. Contoh dari sampah residu adalah tisu, styrofoam, popok bekas, dan masker bekas. Setelah tahu mengenai kategori sampah, ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya untuk memudahkan kalian memisahkan sampah. Wadah pemilahannya harus berupa tempat sampah loh, tapi bisa juga berupa berbagai barang bekas yang tidak terpakai seperti karung dan kardus bekas. Setelah sampah-sampah tersebut terpilah, lalu apa lagi ya yang harus kita lakukan? Untuk sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukan komposting secara mandiri, kamu juga bisa loh membawa sampah organik kamu ke TPST yang ada di sekitar rumah kamu. Untuk bahan-bahan reusable, kamu masih bisa loh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi praktis lain, seperti memanfaatkan gelas plastik bekas untuk pot semai tanaman. Untuk bahan-bahan recyclables, kamu harus pastikan bahwa sebelum sampah-sampah tersebut didaur ulang, sampah tersebut harus dalam keadaan bersih, kosong, dan kering agar tidak mengundang hewan atau serangga. Kenali pengepul atau buang sampah di areamu untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Terakhir, untuk sampah residu, kamu bisa membawanya ke tempat pembuangan akhir yang ada di sekitar rumah kamu. Sementara untuk sampah B3, kamu bisa membawanya ke TPS 3R yang ada di areamu agar disalurkan ke tempat pengolahan limbah. Nah, sudah kebayang kan? Ngomong-ngomong soal sampah yang bisa didaur ulang, sebenarnya jenisnya sangat banyak loh dan mudah dijumpai di sekitar rumah kamu. Tapi gimana ya kalau kamu belum familiar? Ada loh aplikasi yang bisa membantu kamu untuk belajar mengenali sampah. Kamu lihat ini sampah apa? Ada sampah apa saja? Apa penyebab terjadi permasalahan sampah? Ya, salah satunya adalah meningkatnya konsumsi pada manusia. Jadi kamu setiap hari makan, minum, ya, apalagi menggunakan makanan itu yang kadang-kadang beli orang lain kan, itu pasti ada plastiknya, ada barang-barang. Itu yang menjadi penyebab kenapa sampah itu kok bisa banyak. Kemudian ini tadi kita bahas jenis-jenis sampah. Ya, ada sampah anorganik, sampah padat, ya, di mana sampah ini terdiri dari bahan-bahan anorganik. Contohnya adalah bahan logam, plastik, kaca, karet, kemudian karet, bahan-bahan yang berat. Itu namanya anorganik. Kamu bisa memilah dan membedakan, ya. Kemudian
apakah anorganik itu kan berat nih? Ada plastik, ada besi, ada kaleng. Apakah bisa terjadi limbah? Tetap bisa, ya. Ya, karena seperti logam karat itu ada pelat-pelatnya, pelat-pelat ada kotorannya. Kemudian keramik meskipun berat, terlihat tidak kotor, tapi pecahan keramik itu bisa menjadi sampah. Kemudian pecahan kaca, bekas-bekas kaleng itu kalau dibakar tuh bukanya jelek, betul tak? Itu adalah bagian dari sampah. Kemudian paku yang berkarat, kalau dia tertancap, paku bagus tertancap gitu kan, nah dia bersih kan, tapi kalau lama-lama dia berkarat. Jelek Pak. Iya Pak. Oke. Kemudian sampah organik terdiri dari bahan-bahan organik. Contohnya seperti kayu, ranting pohon, kemudian daun-daun kering. Itu adalah bagian organik. Sampah organik ini juga dapat dimanfaatkan untuk ternak sapi, kambing misalnya, juga dapat dimanfaatkan untuk pelat untuk makanan ayam dan ikan. Nah, kemudian cara pengolahan sampah organik, ada yang namanya pupuk kompos, ya, untuk membuat pupuk. Sampah-sampah itu diolah lagi untuk dibuat pupuk. Kemudian ada pupuk organik cair, ya, macam-macam. Kemudian yang terakhir sampah B3 atau beracun. Ini biasanya banyak terjadi atau banyak adanya sampah itu di daerah-daerah rumah sakit atau puskesmas atau posyandu, ya, posyandu sisi ini itu banyak sampah-sampah B3 berbahaya dan beracun. Jadi ini sangat berbahaya, makanya penting kami dari guru-guru juga berkolaborasi. Bagaimana dari guru IPA misalnya paham bahwa ini beracun, tidak boleh dimasukkan atau digabungkan dengan sampah ya organik atau non organik. Karena apa? Karena ketika kamu kecipratan obat sampah beracun dari kulit kamu misalnya, ya, bisa berbahaya. Ada efek sampingnya. Ini video tentang bagaimana kamu bisa memilih jenis-jenis sampah. Apa tadi kira-kira yang dipahami? Ada organik, ada 4 jenis. Karena yang namanya residu itu sampahnya agak sulit ditemukan, tapi ada. Kita fokus ke 3 saja, ya. Organik, anorganik sama B3. Nanti Bapak bentuk 3 kelompok, ya. Kelompok pertama ini kelompok organik, ya. 2 baris organik. Oke. Ini lembar aktivitasnya. Kemudian ini anorganik, ini B3. Paham? Organik, anorganik, B3. Nanti tugasnya, ya. Nanti tugasnya ini nih. Ini kan kita masih tahap kenalan. Bapak menjelaskan nanti tugasnya kita keluar sama-sama mencari sampah-sampah yang dikategorikan organik, dikategorikan anorganik dan B3. Ya, nanti kita praktek langsung bagaimana cara memilihnya. Oke, paham ya? Terus nanti semua guru-guru juga ikut serta karena ini bagian dari proyek, ada keterkaitan mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Contoh ini ada berkaitan dengan mata pelajaran IPA, berkaitan juga dengan mata pelajaran IPS. Tadi menyebutkan berapa banyak tumpukan sampah itu mata pelajaran IPS. Daerah-daerah mana saja, begitu ya. Bisa berkaitan sama mata pelajaran yang ini ada sama kita begini, bisa. Terus nanti kalau dengan Bapak ada kaitannya tidak? Nah, ada agama project itu tetap ada berkaitan. Ada Pak. Betul kata si Oki. Ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah, ya, bagian daripada iman kita.
ini menjaga kebersihan bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang silakan lihat gambar aktivitasnya. Silakan duduk sesuai kelompok. Ya, duduknya sesuai kelompok tadi. Ini kelompok B3 buat bangunnya. Ini organik. Ini kelompok organik, anorganik, dan B3. Tugasnya adalah, tugasnya adalah nanti Bapak sudah memberikan LKPD, ya. LKPD tentang identifikasi dan pengelompokan sampah. Tahap kontekstualnya sebelum nanti tahap aksi. Tahap aksinya apa? Nanti kita sama-sama keluar, sama-sama keluar, kemudian membuat tong sampah. Setelah tong sampah dibuat, terus kita mencari sampah dan memasukkan sampah sesuai dengan tong sampahnya. Ya, oke. Tugas yang dilakukan peserta didik dalam dalam diskusi ini, silakan kamu buat nama kelompoknya. Contoh tadi ini organik, ketiga. Kemudian kelasnya, ya, kelasnya karena ini gabung kelasnya kosong aja. Terus nama pesertanya, tulis nama-nama yang lihat. Satu sertanya saya yang tulis. Oke. Terus yang pertama jenis sampah organik. Jenis sampah organik. Terus tempat ditemukan, kemudian penyebab. Yang nomor 5 itu dikosongkan saja. Nomor 45 dikosongkan. Nomor 45 dikosongkan. Ya. Nomor ditulis B3. Silakan dikerjakan. Ya.
Kamu ke pos yang B3 aja. Kau oh. B3 aja. B3 aja. Duduk. Yang Kamu B3 ke pos aja. yang nomor 1 aja. Oh, bokeh ya, tapi kita gitu. Ibu dia. Apa tadi bisa ikut? Coba. Kalau yang ditulis, yang kira-kira ada di lingkungan sekolah. Soalnya nanti setelah ini kita praktek keluar mencari sampelnya. Harus ke rumah HP itu pakai korek. Semuanya keluar dan baris berdasarkan kelompok.
Udah, yuk baris sesuai kelompok tadi. Baris sesuai kelompok yang tadi, yang kelompok tadi. Yang organik. Bagus tuh makan gue. Organik sini. Ketiga sini. Organik. Organik. Yang Eki. Eki. Cristiano. Kelas 8 semua sini. 89. Di 8 bulan. 8. Pasang tulang dan banyak pasang. Mana Bang Bayang nggak? Kami nolong. Bapak sini nolong. Oke, silakan aktivitas selanjutnya mencari sampah. Mana yang organik, mana anorganik, mana tidak. Oke, silakan. Sampahnya dikumpulkan di mana ya. Letak mana, Pak? Letak mana, Pak? Kalau tanah bahan apa, Pak? Silakan sampah
Semuanya ditaruh sesuai nih. Nah gitu jadi keren kan? 05. Nampak nih. Hati-hatian ya, bawa sepatu ya. Mana organik, mana non organik. Begitu dulu sih. Begitu dulu sih. Organik. Oke, daun ada ya. Daun, ranting, kayu ya. Yang paling banyak dijumpai ternyata adalah pembelajaran hari ini menyenangkan. Menambahkan ilmuwan kamu? Iya. Proses kedepannya. Jangan toge, Pak. Lagi ya. Kemudian dari Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Kita tahu malu eh. Kita tahu malu.